upaya-upaya apa saja yang dilakukan supaya pohon ini dia bisa berkembang lagi dan supaya bisa bisa kembali normal ya untuk pertumbuhannya. Nah, jadi untuk awal pertama karena saya sudah mengetahui ini mengalami gejala akan adanya. Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsen Deso. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Nah, oke sahabat, jadi bisa teman-teman lihat di depan kita ini ya. Ini adalah salah satu bahan bonsai anting putri, jenisnya berbatang putih, daun oval. Nah, jadi untuk bahan ini awal mulanya betul-betul dia sudah busuk akar ya teman-teman, dan alhamdulillah ini tidak jadi untuk busuk akarnya ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri kondisinya sekarang alhamdulillah sudah cukup lumayan subur. Ini proses kurang lebih sekitar hampir 4 bulan ya, jadi betul-betul saya rekondisikan pohon ini awal mulanya sudah mengalami gejala dia busuk akar ya teman-teman, dan alhamdulillah ini masih bisa tertolong ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri. Untuk tips supaya eh, menanggulangi ya, sebenarnya ini hanya tips ya, masalah nanti dia hidup atau tidaknya itu ya tergantung kondisi pohon juga ya, dan alhamdulillah ini dia masih bisa hidup ya teman-teman dan subur kembali. Nah, untuk tipsnya nanti saya taruh linknya di deskripsi. Di situ sudah pernah saya bahas untuk cara menanggulangi atau mengatasi supaya pohon ini dia cepat rekondisinya dan kembali pertumbuhannya itu bisa normal seperti apa sudah pernah saya bagikan ya teman-teman. Nah, kita akan coba cek dulu ya untuk pohon ini. Karena sayang sekali ya, ini sudah sangat bagus sekali untuk gerak dasarnya dan untuk akarnya juga istimewa ini ya teman-teman. Oke, kita akan coba cek dulu ya teman-teman untuk perkembangannya. Untuk bahan ini kurang lebih dari awal sampai sekarang jadi 4 kali ganti media ya, dan alhamdulillah masih selamat ya teman-teman. Jadi kenapa saya melakukan hal seperti itu, supaya mengupayakan percepatan rekondisi ya, dan alhamdulillah upaya yang kita lakukan ini berhasil ya teman-teman. Kemarin ada teman-teman yang menanyakan bahwa untuk upaya-upaya apa saja yang dilakukan supaya pohon ini dia bisa berkembang lagi dan supaya bisa bisa kembali normal ya untuk pertumbuhannya. Nah, jadi untuk awal pertama karena saya sudah mengetahui ini mengalami gejala akan adanya untuk busuk akar yang ditandai dengan setaknya dia daun, tidak ada perkembangan tunas baru, terus agak sedikit menguning perkembangannya. Untuk dia tangkai-tangkai dia cabangnya ini dia sudah tidak seperti tidak hijau seperti itu ya teman-teman. Cepat dia kering, cepat layu ketika dia disiram, walaupun itu dia ditaruh di bawah paranet ya teman-teman. Itu salah satunya seperti itu. Nah, makanya saya langsung mengupayakan, saya ganti media pertama pakai full pasir bangunan ya, saya campur dengan kokopit yang sudah rendaman. Terus yang kedua kita pakaikan untuk pasir malang ya, untuk medianya pasir malang yang halus, cuman untuk potnya ini saya pakai yang baskom, terus untuk lubangnya itu dia cuma di samping-samping, jadi yang bawahnya itu masih tergenang tergenang air ya ketika kita siram. Yang kedua itu saya pakai pasir bangunan dan pasir malang saya campur itu. Terus setelah kurang lebih 3 bulan lebih ya, sekitar 3 bulan lebih, karena untuk pohon ini 4 bulanan ada ya teman-teman, baru segini untuk perkembangannya. Nah, itu setelah seperti itu
Pas 4 bulannya ini baru saya kasih komposisi pasir malang, sekam bakar sedikit, terus yang pastinya kokopit ya teman-teman. Nah setelah itu untuk pemberian dekastar ini baru saja ya, belum ada, sekitar 1 minggu yang lalu ya saya kasih dekastar. Jadi ini betul-betul baru, dari 4 bulan baru saya kasih pupuk ya teman-teman. Nah jadi seperti itu. Oke, kita akan coba cek dulu ya. Kita bersihkan dulu untuk eh, medianya ini ya. Dan alhamdulillah ini masih terselamatkan ya teman-teman. Jadi upaya-upaya yang saya lakukan tadi itu adalah upaya supaya pohon itu kembali untuk cepat rekondisinya ya. Ini tidak menentukan nanti pohon ini tetap busuk akar atau tidak ya teman-teman, karena kita ya namanya kita berusaha ya teman-teman, itu sekedar sharing dari saya. Untuk pas penanaman ya, untuk betul-betul dari apa ya, ketika gejala tadi dia sudah saya tahu pohon ini mau busuk akar, itu tidak langsung saya tanam ya teman-teman. Saya rendam dulu menggunakan B1 ya. Selama kalau nggak salah kemarin itu sekitar 2 harian ya. Sekitar 2 hari saya rendam B1, dan akar-akar yang dia mempunyai indikasi untuk busuk akar itu saya langsung kurangi ya. Saya kurangi dulu, saya kasih salep kambium, setelah itu baru saya rendam dengan menggunakan B1. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri ya, bahan seistimewa ini kalau dia sampai uh, apa ya, sampai mati kan sayang sekali ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri untuk akarnya. Menurut saya pribadi ini sangat istimewa ya. Akar dan gerak dasar pohonnya itu dia sudah sangat bagus sekali ya teman-teman. Tuh, jadi seperti itu. Kelihatan jelas ya. Akarnya dia sangat cakep sekali. Ini sekalian kita kasih wiring ya. Kita akan kasih wiring untuk tampak depan, mau dari sebelah sini ya. Mau dari sebelah sini atau mau dari sebelah sini pun dia bagus ya teman-teman. Dua-duanya juga bagus. Oke, ini untuk sementara kita buang-buangi dulu untuk tunas-tunas yang sekiranya tidak kita perlukan ya. Oke, seperti ini. Nah, untuk penanamannya ini kemarin masih sembarangan ya. Ini kurang ke depan ya, teman-teman. Jadi agak sedikit merunduk ke belakang dia ngelihatnya. Oke, kita akan kasih langsung wiring ya. Oke, untuk kawatnya ini saya pakai kawat bekas ya, teman-teman. Dan ada yang bertanya kemarin, sebenarnya sudah pernah saya jelaskan juga, untuk pengawatan seperti ini baiknya pakai kawat nomor berapa. Jadi kalau untuk baiknya pakai kawat nomor berapa itu teman-teman sesuaikan dengan cabang atau ranting yang akan kita wiring ya. Setidaknya sama dengan yang akan kita wiring ini untuk besarnya ya teman-teman. Supaya kenapa? Supaya nanti dia tidak mendobel-dobel untuk kawatnya kalau kekecilan. Jadi seperti itu. Oke, kita kunci dulu. Setelah itu yang dari sebelah sini ya.
Oke, kita kasih tekukan dulu ya. Nah, jadi seperti ini. Ini hanya sekedar dulu ya teman-teman, untuk pewiringan. Cuma sekedarnya aja dulu. Yang penting dia terarah dulu ya. Setelah pohon ini betul-betul dia subur kembali normal, baru kita benahi lagi ya. Oh iya, kemarin ada yang bertanya, Mas, sebetulnya busuk akar itu penyebabnya apa sih? Sebenarnya kalau untuk masalah penyebab itu banyak ya teman-teman. Bisa karena cuaca, bisa karena media yang kita gunakan itu tidak tepat, bisa karena kebiasaan yang belum apa ya, belum terbiasa mungkin ya. Bahasanya gimana ya? Kebiasaan yang kurang tepat yang menurut saya pribadi ya. Karena saya sebagai pemula dulu biasanya kan wah, ini baru kita beli pohon pengen langsung cepat subur, langsung kita kasih pupuk. Nah, itu salah satu hal yang kurang tepat ya, dan bisa menyebabkan busuk akar ya. Jadi kalau teman-teman mempunyai pohon, mempunyai bahan bonsai yang baru dibeli, diusahakan jangan pernah sekali-kali dikasih pupuk ya teman-teman. Karena yang ditakutkan seperti itu tadi. Nah, jadi seperti ini. Terus karena dia bakteri juga bisa, banyak ya untuk penyebabnya itu. Kalau menurut saya pribadi ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Nah, alhamdulillah kondisinya seperti ini ya. Ini nanti bisa kita sikat untuk batangnya setelah dia betul-betul pohon ini subur, betul-betul narik lagi. Ini akan kita rapikan ya, bekas-bekas potongan ini, bekas-bekas potongan ini. Ini akan kita rapikan ulang. Setelah itu kita kasih kita taruh di ground lagi aja ya, supaya mempercepat pertumbuhan yang kita inginkan ya. Karena kita memproses sebuah bonsai itu pasti akan, kalau bisa kan lebih cepat ya, walaupun kita bermain di waktu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk tampak belakangnya seperti ini juga bagus. Karena penanamannya dia miring tadi, ini kurang kurang enak yang lihatnya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri dari samping, ini dia masih agak sedikit doyong ke belakang ya. Kalau mau tampak depannya dari sebelah sini. Tuh, seharusnya dia seperti ini nanti. Nah, agak sedikit maju lah, intinya seperti itu ya. Oke, jadi cukup sekian untuk sharingan kita hari ini. Semoga ada yang bisa diambil dari video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Kita hanya berbagi pengalaman, sharing bersama, tidak berniat untuk menggurui. Nah, untuk penjelasan masalah busuk akar tadi, itu betul-betul disclaimer ya. Jadi cara-cara yang saya gunakan seperti itu tadi tidak menutup kemungkinan cara yang saya lakukan itu berbeda dengan teman-teman yang lainnya ya, karena di setiap kondisi, di setiap daerah itu pasti berbeda untuk cara penanganannya juga. Kadang-kadang dari segi pasirnya pun dia dia berbeda ya teman-teman. Oke, jadi cukup sekian. Salam dari saya, salam dari Bonsen Deso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.